Shalom, selamat pagi. Semangat, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kau sudah membangunkan kami dari tidur semalam. Itu artinya bahwa tugas kami di dunia ini belum selesai, dan biar kami dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan hati yang mengasihi Engkau, melayani Engkau, Raja di segala raja. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, tubuh jiwa roh kami. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami memberikan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, memberikan yang terbaik, penyembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Dan kami minta malaikat-Mu Tuhan untuk menaungi gereja ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya di dalam perlindungan darah Yesus. Pagar berapi Tuhan mengelilingi gereja ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk jemaat, teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini. Engkau hantar ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan Kau persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menghadap Tuhan dan merendahkan diri kami. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku sembah, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan.
menyembahmu, Allah yang kudus, Allah yang kudus, kami tinggikan. Yesus, Kau yang terbaik, Engkau yang terindah. Oh, ku sembah, Allah Maha. Yes, Tuhan, tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu. Tuhan, kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau, kami besarkan nama-Mu, Allah El Shaddai. Engkau baik, Engkau baik. Agung Engkau Tuhan, agung dapat kasih Engkau Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus menari-nari, Roh Kudus menari-nari di tempat ini, melayani setiap kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu. Penuh dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha. Yes, nyanyikan dengan segenap hati. Ku sembah, ini penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Biar ini mencapai tahta surga. Kami ingin menjamah jubah-Mu Tuhan. Dan biarlah mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa pemulihan dari tempat yang maha tinggi. Ku sembah, kami menyembah-Mu, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, ku serahkan
lebih dari segalanya Tuhan. Kami tahu bahwa emas dan perak dan permata tiada berarti bagi kami, karena kami ingin lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kembali sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Oh, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Kasih Tuhan selalu baru. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdengar bersemangat, kita bertepuk tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Oh, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, selamat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, selamat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersukacita karena Tuhan baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Hidupku katakan dengan semuamu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, benar, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih kuat berdiri? Amin. Biar kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi untuk membawa persembahan ke tempat kudus Tuhan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku
tahta kemuliaan Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu yang menyelamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa yes Tuhan. Kau telah tebus dosaku dan kudusan-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, Amin, amin Tuhan. kasih-Mu Ya Yesus, mengalir memulihkan hidupku. ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes, Ku menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Beri waktu dan beri hati yang terbaik, sehingga waktu kita datang dengan hati yang bersyukur, kuasa hadirat Allah itu menghampiri kita semuanya. Amin. Kita semua ditenangkan, diteduhkan, bahkan mengalami pembaharuan, Amin. sehingga Tuhan pun disenangkan oleh sikap hati kita. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau sudah menolong, Engkau sudah membawa kami masuk dalam kuasa hadirat-Mu yang kudus. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami berkata terima kasih. Dan sekarang kami mau duduk diam, mendengar suara-Mu, mendengar sabda-Mu, yang membuat kami mengalami kembali berkat-berkat yang ilahi. Ajar kami untuk boleh kami melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan,
sehingga kami mampu menggoncangkan surga. Amin. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan suara firman-Mu. Tolong kami sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Amin. Kami percaya suara firman-Mu menjadikan berkat bagi kami semuanya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata Amin. amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Hari ini kita masuk dalam bulan November. Ya, tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, kita pagi hari ini mau kembali bersama-sama belajar. Dan tema pagi hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, doa yang menggoncang surga. Ya, kerap kali kita mungkin setiap hari kita sudah berdoa. Tetapi kerap kali kita mempertanyakan, kenapa doaku tidak pernah dijawab? Nah, dalam firman Tuhan yang pagi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, ada seorang yang hebat, tapi mempunyai tingkat kerendahan hati yang luar biasa, dan ternyata doanya ini bisa menggoncangkan surga. Ya, saya membayangkan ketika orang ini berdoa di hadapan Tuhan, saya percaya surga itu mungkin menjadi sesuatu yang dahsyat, dan mungkin malaikat Tuhan dan juga Tuhan akan langsung melihat siapa kira-kira yang berdoa. Nah, kita langsung melihat terlebih dahulu dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Ya, ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Yuk kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita bisa melihat di layar LCD. Firman Tuhan berkata demikian, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan, amin. Yang saya beri warna kuning ini, saya berkata ini dahsyat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan, dan kamu akan menerimanya. Kalau seandainya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan, minta. Hari ini kebutuhanmu apa? Ada hari ini yang berkata, aku ingin sehat seperti dahulu waktu aku masih muda. Aku ingin punya uang yang cukup. Aku ingin punya pasangan yang sesuai. Aku ingin banyak keinginan dalam diri kita. Tuhan izinkan untuk apa? Mintalah. Cuma yang seringkali menjadi problem hidup kita adalah permintaan kita kenapa tidak diluluskan oleh Tuhan. Banyak orang sudah berdoa, tetapi doanya itu hanya cuma sekedar. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalammu, maka apa yang kau minta pasti akan Tuhan turuti. Makanya kalau Bapak Ibu sebagai pribadi sidang jemaat, kenapa kerap kali sewaktu saudara mungkin sedang mempunyai permasalahan atau problem, atau mungkin sesuatu yang saudara inginkan, kenapa saudara kok selalu banyak meminta bantuan dari hamba-hamba Tuhan? Padahal kalau Bapak Ibu lihat, status hamba Tuhan dengan sidang jemaat Tuhan itu sama. Kenapa saya sebutkan sama? Karena firman Tuhan dalam surat Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saya dan saudara di hadapan Tuhan status sama. Yang beda cuma jabatan. Saya pendeta,
Bapak Ibu mungkin usahawan, Bapak Ibu bisnismen. Cuma itu yang membedakan. Tapi secara status di hadapan Tuhan, saya dan saudara sama. Kenapa? Firman Tuhan tadi berkata begitu. Kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara orang pilihan. Imamat yang rajani. Saya imam, Bapak Ibu juga imam di dalam keluarga. Yang rajani artinya apa? Anda diberkati, saya diberkati. Bangsa yang kudus. Ketika kita ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, kita mau mengkuduskan diri dan Tuhan mengkuduskan kita, bangsa yang kudus. Dan yang paling istimewa adalah apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Dalam bahasa Inggris lebih bagus kata-katanya, your own special people. Jadi saya dan saudara ini orang spesial. Nah, kenapa kita sebagai orang-orang yang spesial, doa permintaan kita kok belum dijawab? Kalau merujuk dari perkataan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi, saya khawatir dua hal yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tuhan tidak tinggal di dalam kita dan firman-Nya juga tidak ada di dalam diri kita. Sehingga Tuhan memberikan sebuah penekanan, penandasan, jikalau itu syarat. Syaratnya kalau kamu ingin doamu, kehendakmu, permintaanmu bisa terpenuhi, simple dua unsur ini tadi. Tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Makanya saya selalu menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo tetap semangat baca firman Tuhan. Ayo tetap semangat, kita setiap hari harus mau buka Alkitab, harus. Oke lah, sekarang Alkitab yang hard copy ini tidak populer. Saudara masih punya HP yang ada Alkitabnya. Saudara setiap hari bisa buka ini, tapi jarang untuk melihat Alkitab. Yang saudara buka kadang-kadang yang lain. Nah, saya sangat berpengharapan kepada Bapak Ibu supaya yuk kita bersama-sama diberkati, kita sama-sama dipulihkan, dan kita bersama-sama menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan, yaitu keinginan hati saya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengeksposisi dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ada seorang yang luar biasa tetapi hatinya itu sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Dan kita akan membaca secara bergantian sampai dengan ayat yang keempat saja. Nanti ayat yang keempat kita baca bersama-sama dengan keras. Ya, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 10, saya akan baca ayat 1, saudara ayat yang genap, berkata demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, bersama-sama, 2, 3. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amin. Bapak Ibu perhatikan di layar LCD, firman Tuhan berkata semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini dahsyat. Ini yang tadi saya katakan, surga itu terguncang. Kalau surga terguncang bagaimana kira-kira kalau dalam pandangan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu punya imajinasi. Saya membayangkan imajinasi saya, surga itu sesuatu tempat yang amat sangat indah, yang sangat-sangat sulit untuk bisa dilukiskan dengan kata-kata, itu surga. Jadi kalau saudara pernah melihat sesuatu tempat yang paling indah, katakanlah mungkin negara Swiss itu sangat indah.
Tapi keindahan negara Swiss itu masih bisa diceritakan dengan cerita kita atau dengan lukisan. Tapi berbicara soal surga, keindahannya itu sulit untuk bisa kita katakan. Indahnya seperti apa itu sangat sulit. Karena apa? Saking indahnya. Kalau seperti saya pernah melihat satu tempat yang indah di Indonesia itu di Papua, di Raja Ampat. Akuarium itu sudah indah, akuarium mahal itu indah. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Raja Ampat, di sana amat sangat indah. Kita melihat lautnya Raja Ampat itu seperti kaca. Saudara nggak perlu harus diving, saudara nggak perlu nyelam, saudara nggak perlu naik kapal yang ada kacanya supaya bisa melihat keindahan laut, nggak usah itu. Anda cukup berada di pinggir pantai, kira-kira mungkin kalau itu kita di atas karang mungkin sekitar 5-6 meter dari garis pantai. Saudara melihat lautnya Raja Ampat dan ikannya, saya berkata, wih, luar biasa. Saudara mungkin melihat ikan di akuarium, paling jumlah spesiesnya paling banyak lah 25 mungkin. Tapi kalau di Raja Ampat, kita datang ke sana, kemudian kita jongkok di pinggiran airnya laut Raja Ampat, kita cuma masukkan tangan cuma gini loh, piuk 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 piuk, ikan langsung datang. Dan yang namanya ikan, saya berkata luar biasa. Wapik. Padahal seputar dari areal Raja Ampat itu mungkin ribuan kilometer. Besarnya minta ampun. Satu hari itu nggak selesai untuk mengitari Raja Ampat, untuk melihat keindahannya. Saya berkata itu wih dahsyat. Saya melihat Raja Ampat, lautnya yang sedemikian bening, clear. Saya sudah takjub. Padahal Alkitab mencatat surga itu kedahsyatan keindahannya itu luar biasa. Tapi melalui sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang bernama Cornelius, surga ini bisa berguncang, bergetar, tentu secara alam roh. Mungkin Tuhan yang bertahta di atas tahtanya yang kudus itu bisa merasakan begini. Sama kadang-kadang saudara yang sedang ditumpangi tangan, ada yang rebah, saudara tiba-tiba bisa berkata, wah tadi waktu aku ditumpangi tangan rasanya getar semua badanku, jantungku kayak mau copot, dredek, tidak karuan. Itu baru kita merasakan hadiratnya, belum kehadiran Tuhan. Jadi kalau sampai ada seorang yang mampu menembus surga dengan doa, saya bisa bayangkan orang ini seperti apa. Dalam kitab Ratapan berkata, kenapa engkau tidak mampu menembus, kenapa engkau tidak mampu dengan doamu menembus surga? Firman Tuhan berkata, karena engkau menyelubungi dirimu dengan awan, menyelubungi dirimu dengan dosa, sehingga doa tidak mampu menembus. Yang menulis kitab Ratapan itu Nabi Yeremia. Tapi penulis daripada Kisah Para Rasul pasal 10, yaitu Dr. Lukas, bisa menceritakan surga bergoncang. Nah untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya doa kita mampu menggoncang surga. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 1, kemudian ayat 1 dan ayat 2, kemudian ayat 22 dan ayat 25. Saya akan bacakan ayat 1, tolong tampilkan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu ayat 1. Kenapa surga itu bisa digoncangkan oleh seorang yang bernama Cornelius? Yang pertama, Cornelius itu pribadi yang rendah hati. Dia tidak sombong. Tolong tampilkan teksnya, PowerPoint poin 1. Ia tidak sombong. Kenapa saya katakan dia tidak sombong?
Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1 tadi, dikatakan bahwa ia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Romawi atau Italia. Saya mengambil kesimpulan Cornelius tidak sombong karena apa? Secara tafsir, kalau katakanlah Cornelius ini orang yang hidup di Indonesia, dia pangkatnya itu setingkat dengan Pangdam. Artinya apa? Dia bintang 2, Mayor Jenderal. Seorang yang punya pangkat bintang 2 dalam kepemimpinan katakanlah TNI, ya sebagai seorang Pangdam, orang itu punya kuasa penuh katakanlah Pangdam Diponegoro, Pangdam Jawa Tengah. Saya dahulu sewaktu masih menjadi seorang sekuler yang bekerja setting untuk audio, saya pernah setting di rumahnya Pangdam Diponegoro waktu itu Maijen Suyono. Saya sebagai tukang setting, saya datang ke rumah kediamannya di sekitar Elizabeth, rumah Pangdam. Begitu saya masuk, saya ditanya sama petugas, Bapak mau ketemu siapa? Saya bilang saya mau ketemu Pak Jenderal. Keperluan apa? Setting. Kemudian ajudan masuk, kemudian Pangdam ini diberitahu bahwa saya mau ketemu. Begitu dia, ajudan ini mendengar saya mau ketemu adalah tamunya Pangdam. Begitu saya dijumpai lagi, ajudan ini langsung dengan sikap sangat hormat. Siap! Saya masuk. Dan Pangdam nyambut. Dan orang-orang di sekelilingnya itu langsung bagaimana? Langsung berdiri tegak. Padahal Pangdamnya itu santai, hanya pakai pakaian rumahan. Karena memang sudah selesai dari tugas. Tapi semua ajudannya begini semua. Saya setting sambil ditungguin, kemudian saya setting, saya beri setting yang terbaik. Dia mulai menikmati apa yang saya lakukan. Semua daripada anak buahnya tetap dengan sikap tegak. Ada 4-5 orang seperti itu. Jadi artinya apa? Seorang Pangdam itu mempunyai tingkat otoritas yang amat tinggi. Dia bergerak sedikit aja, anak buahnya langsung siap. Mau lewat pintu siap. Jadi segala sesuatu kalau dia ngomong, perintahnya pasti dijalankan. Itu seorang jenderal. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Cornelius yang dikatakan seorang perwira pasukan, kenapa saya katakan ia tidak sombong? Di dalam ayat 2, tolong tampilkan teksnya. Ia saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan tolong teks selanjutnya dalam ayat 22. Cornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Cornelius ini orang Itali, orang Romawi. Yahudi itu musuh. Yahudi adalah jajahan. Yahudi orang-orang yang tertindas. Tapi Cornelius ini terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi artinya apa? Cornelius meskipun seorang jenderal, dia kalau ketemu dengan orang lain dia menyapa. Halo, saya nggak ngerti bahasa Romawi untuk berkata halo, saya nggak tahu. Tapi saya bayangkan kalau dia orang Indonesia, dia pasti akan menyapa halo. Kalau pagi dia akan berkata selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dia memberikan senyum yang terbaik. Harusnya sebagai seorang jenderal dan dia adalah penguasa, tidak perlu baik dong dengan bangsa Yahudi. Wong orang tertindas kok. Ya maaf kata, Yahudi hari itu adalah level rendah.
Jadi tidak perlu untuk dipandang sebagai manusia. Tapi Kornelius berbeda. Dia sangat ramah. Dan yang paling istimewa dari kehidupan Kornelius apa? Ia adalah seorang perwira yang tulus hati. Tulus hati. Tulus hati ini kalau dalam bahasa Inggris ini memakai kata integrity. Kalau dalam bahasa Indonesia memakai kata integritas. Apa arti integrity? Apa arti seorang yang tulus hati? Orang yang berintegrity atau berintegritas, kalau ngomong di dalam hati dan di dalam mulut sama. Hatinya A, mulutnya juga A. Itu integritas. Nah, kalau kita di hadapan Tuhan punya integritas, omongan kita sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu, saya berani pastikan, di hadapan Tuhan, sewaktu saudara mulai berdoa, doa itu akan menggoncangkan surga. Tapi kalau kita jadi manusia tidak berintegritas, saya berani pastikan, doamu itu tidak berbunyi di surga. Saya beri contoh ya. Ini ada speaker. Ini speaker aktif. Speaker aktif ini kalau saya menyebut ini adalah integrate amplifier karena aktif. Jadi integrate amplifier itu apa? Terdiri dari power, ada tone control, ada speaker. Makanya disebutnya integrate amplifier, menjadi satu. Tapi coba tone controlnya saya lepas, ada powernya. Bisa bunyi enggak? Tidak bisa. Meskipun power itu adalah penunjang, power amplifier itu penunjang. Atau mungkin powernya yang saya lepas, tone controlnya yang saya pasang, bunyi enggak? Enggak bunyi. Oh, speakernya tetap terpasang tanpa ada power, tanpa tone control, enggak bunyi juga. Jadi kalau di kotak-katik masing-masing mau diprotoli, enggak bunyi. Tapi ketika alat ini menjadi satu, dalam satu box, ini integrate. Nah, sewaktu menjadi integrate, suaranya itu luar biasa. Saudara bisa dengar ini semua karena apa? Dibantu dengan speaker yang ada. Ini contoh. Nah, satu contoh yang simple, itu bisa membuat kita mendengar dengan baik. Jadi kalau kita mempunyai sebuah ketulusan hati di hadapan Tuhan, kita berintegritas. Pembicaraan kita dalam hati dan dalam mulut itu sama. Tuhan yang di surga setiap hari pasti mendengar doa. Tapi doa itu cuma sekedar gembrengeng atau bisa terdengar dengan intonasi yang jelas. Kalau intonasi kita jelas, Tuhan tangkap dengan cepat, dengan jelas, Tuhan lakukan. Makanya ayat firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan seorang malaikat. Dikatakan tadi, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius, kira-kira begitu. Kornelius yang hari itu didatangi, disamperi oleh malaikat Tuhan, dia terhenyak kaget. Dan firman ini berkata, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Saya bayangkan waktu Kornelius ketemu malaikat itu dredegnya seperti apa coba. Dan malaikat berkata, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Coba hatinya Kornelius detik itu seperti apa? Engkau diingat oleh seseorang saja senangnya minta ampun. Kalau engkau mungkin punya sahabat, engkau punya teman, sahabatmu lagi di luar negeri,
Kemudian sahabatmu ingat engkau yang ada di Temanggung, dia tiba-tiba telepon, "Dek, aku lagi di negara ini, kamu butuh apa?" Saudara cuma bilang, "Nggak usah repot-repot lah, terserah." Tahu-tahu Anda dibawakan sabuk Gucci. Apa ndak hatimu langsung ser? Sabuk Gucci harganya berapa? Puluhan juta. Cuma sabuk gara-gara engkau diingat. Allah Tuhan kita itu adalah pemilik langit, bumi, dan segala isinya Tuhan punya. Kalau Tuhan sampai ingat kepada dirimu satu persatu, karena engkau berdoa dengan tulus hati, apa yang terjadi? Doamu dijawab Tuhan. Jadi dimulai dengan satu awal yang sangat baik. Apa itu? Jangan sombong, ojo kemaki, jangan merasa hebat. Karena kehebatan itu pun datangnya dari Tuhan. Jadi Cornelius ini sebagai satu pribadi yang tidak sombong, firman Tuhan jelas mencatat, terkenal baik. Terkenal baiknya bukan hanya kepada semua orang, kepada musuh dia baik. Tulus hati. Dan dalam ayat kedua tolong tampilkan. Disebutkan apa? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Memberi banyak, bukan memberi sedekah, tetapi memberi banyak sedekah. Yang diberi siapa? Musuh. Kalau saudara hari ini yang lagi duduk di sini, Anda punya musuh, Anda mungkin punya orang yang sedang tidak engkau sukai. Harapan saya, coba nanti waktu engkau pulang, sapa orang itu. Dek, Mbak, Cik, Kak, Bu, Pak, sapa coba. Engkau tidak perlu memberi apa-apa, cukup memberi sapa. Minggu yang lalu saya sudah memberikan contoh. Anda sering pergi ke pom bensin. Di pom bensin itu ada slogan, tiga slogan. Apa saja masih ingat? Senyum, sapa, salam. Nanti pulang senyum aja. Senyum gini aja. Tunjukkan senyum yang terbaik. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, coba yuk kita beri senyum untuk tetangga kanan kirimu. Apakah semuanya bisa senyum? Enggak. Malah melotot kepada saya, iya. Lalu saya berkata, mumpung kita masih bisa senyum dengan bebas, tersenyumlah. Kalau sampai nanti senyum dilarang, kalau sampai kita terpaksa harus diajari senyum, itu paling bahaya. Bapak Ibu bisa senyum? Coba berikan senyum yang terbaik. Beri senyum kepada saya. Loh, senyum langsung, loh, wajahmu semeringat. Cantiknya muncul, gantengnya langsung, wah. Tapi coba, gak bagus. Bapak Ibu pernah nggak pergi ke rumah sakit jiwa untuk besuk gitu, pernah nggak? Pernah? Nanti kapan-kapan kalau saya lagi besuk ke rumah sakit jiwa, siapa yang mau saya ajak. Yang paling dekat di sini ada rumah sakit jiwa Magelang. Di Magelang itu ada banyak orang sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa di Magelang itu setiap minggu, kalau nggak salah 2 kali itu diadakan pertemuan di lapangan. Kalau nggak salah harinya itu Senin sama Kamis atau Jumat begitu. Jamnya itu antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Ada instruktur ahli kesehatan. Ahli kesehatan itu apa? Melatih orang-orang yang sakit jiwa yang kemudian mulai sembuh, dilatih, dikumpulkan. Yang pertama diajar untuk apa? Salam. Jadi semuanya diberi ajaran begini, selamat pagi. Nanti yang gila-gila jawab, yang mau sembuh itu, pagi, ada yang begitu, pagi, macam-macam orang setengah normal.
Instrukturnya ngajari lagi, selamat pagi, pagi. Ada yang begitu. Kemudian mulai diberi ajaran yang kedua, salam. Salamnya bagaimana? Sama, diajari lagi, pagi, halo bro, cuma gitu-gitu aja. Dan yang terakhir diajari untuk senyum. Instruktur berkata, mari kita bersama-sama tersenyum. Instruktur senyum dulu, seperti saya ini senyum. Ini senyum. Ada yang bisa senyum langsung, tapi senyumnya aneh ini. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang gini, mau senyum tuh gini. Mulut ini angel untuk gitu susah. Makanya tadi saya berkata, mumpung kita masih bisa senyum, berikan senyum yang terbaik. Engkau punya istri, engkau punya suami, ketika engkau memberikan senyum yang terbaik, masalah rumah tanggamu itu langsung cair. Masalah rumah tanggamu cair, duitnya juga cair. Tapi kalau kita mencucu terus, itu bahaya. Termasuk di hadapan Tuhan, ketika kita tidak punya senyum, artinya di hadapan Tuhan engkau sedang ngapain? Engkau tidak bersyukur. Tuhan ini memberikan kepada kita mulut dan bibir, tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk senyum. Makanya kalau saudara pernah ada melihat lukisan paling mahal itu, lukisannya siapa? Senyum Mona Lisa. Saya lihat gambarnya Mona Lisa ki api eneng, padahal senyumnya cuma gini. Cuma gitu dah. Miliatan. Kenapa? Senyum itu memang mahal harganya, terutama di kota-kota besar. Semuanya serba tegang. Firman Tuhan di sini memberikan contoh yang baik. Cornelius banyak memberi sedekah kepada musuhnya. Makanya saya pagi ini mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau doamu bisa mengoncangkan surga? Coba beri yang terbaik. Mungkin termasuk kepada orang yang hari ini sedang tidak engkau sukai. Engkau senyum, engkau menyapa terlebih dahulu, saya berani pastikan engkau tidak rugi. Dagingmu tidak cuil. Memang kita ngempet perasaan hati. Kenapa? Kadang-kadang pikiran kita begini. Oh enak engkau naik kono senyum tambah jual mahal. Siapa bilang? Enggak juga. Saya banyak tidak disukai orang. Ada yang iri, ada yang benci kepada saya. Saya ketemu dengan orang itu, senyum aja. Ayo kuat-kuatan, ngono kowe mencucu terus, aku tak guyu terus, kuat ndi. Yang mencucu ora kuat. Kenapa? Mencucu itu capek. Emangnya muka itu enggak tegang. Tegang enggak enak. Tapi kalau kita senyum kan santai. Makan enak, tidur enak, semuanya serba enak. Mencucu turu karo ngene. Sudah itu pasti. Kalau saudara nanti tidak percaya nanti bisa tanya sama Ibu Rini ini. Dokter Andes psikologi. Ahli jiwa dia. Bisa tanya. Makanya lihat, kenapa Tuhan memberikan ajaran yang terbaik. Poin yang pertama ini luar biasa. Cornelius tidak sombong. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Saleh, ia saleh. Saudara tanya, Pak, saleh itu apa sih Pak? Kalau dalam bahasa Inggris, kata saleh itu ditulis godliness. Coba, ya, godliness, bukan godliness, God. Bisa God, bisa God. Dalam bahasa asli itu memakai kata eusebia. Kata eusebia itu terjemahannya adalah sikap hormat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau disebut sebagai seorang yang saleh, engkau harus bisa menunjukkan satu sikap hormat kepada Tuhan. Kapan kita bisa menghormati Tuhan? Secara khusus waktu ibadah. Orang yang hormat kepada Tuhan datang ibadah pasti tidak telat. Ibadah jam 7 kurang 10,
jam 7:45, jam 7:05 sudah hadir. Bukan untuk ketemu pendeta atau rohaniwan, tidak. Tetapi prepare untuk bisa memberikan terbaik kepada Tuhan. Kita duduk, kita mulai doa. Kita mulai berkata, Tuhan, ini aku datang kepadamu. Kemudian ketika mulai ada pujian penyembahan, kita memberikan pujian yang terbaik, nyanyi yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik, angkat tangan yang terbaik, beri hati kepada Tuhan. Kemudian dengar firman Tuhan itu dengan semangat. Jangan waktu kita mendengar firman Tuhan kita mulai ngomong, alah kakean teori, alah gini. Pendetamu nggak tahu. Tapi Tuhanmu di tempat yang maha tinggi itu tahu hatimu. Makanya kenapa kerap kali doa kita tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Sikap batin kita nih loh yang nggak benar. Cornelius bisa disebut saleh. Yang ngomong saleh itu siapa? Apakah dirinya? Bukan. Orang lain. Dan secara khusus dalam ayat yang kedua itu ciri orang saleh dikatakan apa? Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya orang saleh mempunyai waktu, meluangkan waktu yang terbaik untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Jadi itu sudah tanda. Jadi kalau kita ini belum gemar berdoa, saya berulang kali menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo toh datang di hari Sabtu doa. Hari kemarin Sabtu tanggal 4 sudah diubah. Yang lalu berkata, Pak, kalau doa jam 4 sore terlalu gasik. Oke, sepakatnya bagaimana supaya enggak terlalu gasik? Digabung jadi jam 5. Kemarin yang hadir lumayan. Tapi saya berharap minggu depan Bapak Ibu yang saleh, yuk datang kepada Tuhan. Kita memberi waktu terbaik. Tuhan, ini aku meluangkan waktu untuk Engkau. Amin. Loh, kenapa saya berkata begini? Karena saya sangat berharap doanya Bapak Ibu itu bisa mengguncang surga. Jadi jelas yang tadi saya katakan, datang tidak terlambat. Menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan dengan hati bersuka, hati bergirang. Ini harinya Tuhan. Dengar firman Tuhan serius. Ya puji Tuhan kalau di tempat ini sudah tidak ada lagi yang tulanan WA atau tulanan HP atau Instagram, puji Tuhan. Tapi di gereja yang lain masih banyak. Yuk beri sorak-sorai untuk jemaat di tempat ini. Haleluya. Kenapa? Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya pernah suatu hari mendapatkan satu cerita yang cukup serius. Yang menceritakan ini seorang wanita. Dia seorang eksportir mebel kayu jati. Dia suatu hari ketemu dengan buyer dari Jerman, kemudian duduk bareng. Dan seperti biasa kita orang di Indonesia waktu duduk bareng tetap saja mainannya WA, tetap saja bermain HP. Si buyer orang Jerman ini awalnya dengan sabar memperhatikan orang yang bermain HP itu dengan tetap diam. Tapi lama-lama orang Jerman ini berkata, Sister, kalau Anda ketemu saya dan Anda tetap bermain HP, lebih baik saya pulang dan kita batalkan semua kontrak kerja kita. Ibu ini menceritakan, dia berkata, sorry. Bulenya berkata, sorry itu gampang, tapi bisa enggak Anda taruh HP-mu? Sejak hari itu, wanita ini ketemu dengan siapapun, dia tidak bermain HP. Ketika dia mau bermain HP, karena sangat penting, dia selalu berkata, permisi ya, saya tak terima telepon dahulu, sebentar, sudah itu taruh lagi. Dan akhirnya apa? Kerjasama itu bisa berjalan lancar, baik. Bapak Ibu bisa bayangkan kita yang kerap kali sedang ibadahnya kepada Tuhan. Kita tidak pernah serius mendengarkan perkataan firman Tuhan.
Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, kemarin di WA Group saya membaca sebuah quote yang ditulis oleh Sujiwo Tejo. Perkataannya tidak nyenengke. Di situ Sujiwo Tejo berkata, nanti kalau Bapak Ibu perlu nanti saya kirim di grup. Perkataannya begini, orang yang tidak punya akhlak adalah orang yang sedang berbicara dengan temannya tetapi bermain HP. Itu orang tidak berakhlak. Saya mikir, berarti dhewe iki ora duwe akhlak kabeh nek ngono. Lu kata-kata itu nyengit tenan pol. Tapi itu fakta. Dahulu ada bahasa-bahasa yang lebih normal. HP atau WA itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Orang tidak kroso. Tapi dengan kata-katanya Sujiwo Tejo, waktu itu saya pernah kirimkan kepada grup yang lain. Itu nyentil banget. Kornelius sebagai seorang yang saleh, sewaktu dia datang menghadap Tuhan, kusuknya minta ampun. Coba tolong tampilkan PowerPoint-nya. Di sini saya tuliskan begini. Kornelius menghormati Tuhan lebih dari segalanya, melakukan petunjuk Tuhan dengan segenap hatinya. Itu saleh. Kalau dalam pengertian godliness, ya kita mengambil kata dari godline, itu artinya pendelujur, memakai jalur atau garisnya Tuhan. Jadi orang saleh itu tidak mudah terpengaruh. Orang mau berkata tentang apapun hal yang bersikap rohani, orang saleh itu tujuannya adalah kemuliaan. Itu saleh. Tapi kerap kali lihat kita menjadi orang-orang yang mudah terpengaruh gara-gara kata orang. Sehingga kalau kita mungkin boleh berkata jujur, maaf, banyak dari kita sudah tidak lagi bisa menghormati hamba Tuhan. Pendeta itu cuma dianggap sebagai petugas gereja, tidak lebih. Rasa hormat kepada Tuhan itu melalui hambanya itu sudah tidak ada. Makanya lihat banyak sekali jemaat tidak takut kalau ngerasani pendeta. Pendetanya keset, pendetanya ora tau besok, pendetanya begini, begitu dan lain sebagainya. Jangan lupa, itu hambanya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa pembelaan diri bukan. Saya menyampaikan kebenaran Allah. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya dalam ayat 25. Ini sikap daripada Kornelius. Ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan keras. 2, 3. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Seorang pribadi bintang 2 jenderal ketemu hamba Tuhan yang hari itu Petrus ini belum jelas statusnya. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Kornelius? Menyambut. Orang menyambut itu bagaimana? Wah, shalom, kira-kira mungkin, wah, puji Tuhan, saya senang sekali ketemu dengan Bapak. Dan ketika sambutan itu belum selesai, tiba-tiba Kornelius itu tersungkur di depan kakinya Petrus. Kakinya Petrus itu disembah, diciumi. Kenapa? Hamba Tuhan itu representatifnya Allah. Makanya kan ada pujian kan, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kekaguman kita kepada Tuhan itu ekspresinya apa? Menghujat hamba Tuhan itu bukan kagum. Makanya maaf ya, kalau Bapak Ibu melihat dari gereja Katolik, seorang romo, seorang paus, begitu ketemu umatnya langsung
hingar-bingar, pegang tangan, cium sana, cium sini, sampai dilindungi sedemikian rupa. Maaf Bapak Ibu sebagai Kristen pernah melihat ada orang Kristen begitu? Tidak ada. Jadi saya mau berani pastikan kalau saudara semakin memusuhi hamba Tuhan, saudara semakin menjelek-jelekan hamba Tuhan, jangan harap doamu itu bisa menggoncang. Saya berkata begini bukan berarti saya minta dihormati, tidak. Tetapi saya cuma mau menyampaikan pesan saja. Kenapa? Ini hubungan saudara dengan Tuhan. Makanya ketika saudara masih kecewa dengan hamba Tuhan di tempat yang lain, saya sangat berharap, sudah itu stop. Lupakan masa lalumu. Engkau mempunyai satu masa depan yang lebih baik. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Cornelius saleh. Dia menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan itu luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana agar doamu itu bisa mengguncang surga? Firman Tuhan berkata, ia dan seisi rumahnya, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kalau dalam Amsal pasal 8, tolong kembalikan. Ya, Amsal 8 ayat 13, deskripsi takut akan Allah. Pertama, membenci kejahatan. Kedua, benci kesombongan. Ketiga, benci kecongkakan. Benci kepada tingkah laku yang jahat. Dan yang kelima, mulut penuh muslihat atau dolak-dalik. Kalau orang Jawa bilang mencela-menceli. Kenapa saya tetap memberikan gambar burung merpati 2? Minggu yang lalu saya masih ingatkan kepada Bapak Ibu. Burung merpati itu adalah burung yang tidak punya empedu. Artinya apa? Burung merpati tidak pernah sakit hati. Anda hari ini punya empedu, engkau sering sakit hati. Tapi bukan berarti saudara harus kehilangan empedu, tidak, karena empedu itu untuk menyaring hal-hal yang ada internal. Tapi yang mau saya sampaikan adalah apa? Seorang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu harus benar-benar bisa seperti burung merpati, mempunyai ketulusan tingkat tinggi. Masih ingat kemarin burung merpati kalau ketemu dengan pasangannya bagaimana? Kugru. Pasangnya cuma enggak ndekur juga, tapi cuma itu dok. Yang merpati laki gimana? Jantan kugruk sampai sininya tuh besar. Kugruk. Artinya apa? Mau menyapa. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, benci kesombongan, benci kecongkakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kecongkakan ini kan sulit untuk diartikan, tapi dalam bahasa Jawa lebih pas. Benci karo wong sing kemaki. Kemaki itu gimana sih? Petata petiti. Itu sombong dengan kemaki itu beda. Kalau kita sudah ketemu orang, petata petiti, itu namanya congkak. Itu namanya kemaki. Orang kalau sudah sombong terus kemaki, mau jengkang-jengking ping 17, doamu tidak diingat. Tapi lihat, seperti Cornelius, wah ramahnya minta ampun. Kalau dia seekor burung merpati jantan, dia pasti ketemu orang langsung dulu, kugru. Anda senang nggak kalau ngelihat burung merpati lagi ndekur gitu, senang nggak? Anda yang penyuka burung pasti senang. Makanya lihat saudara kalau beli burung, apakah beli burung yang hanya cuma celinga. Itu loh, saya punya burung itu di depan. Waktu saya beli, waktu saya dekati saya cuma begini, bisa ngomong begini, Mbak kopi, karena memang belinya di tempat jualan orang jual kopi. Mbak kopi. Wah, saya tawar kepada pemiliknya, Pak mau dijual enggak? Nek regone cocok kulo sadi, penjualnya bilang gitu. Saya tanya berapa? 1 juta. Wih, larang men, wong jalak kok 1 juta. Saya tawar 400, 600, akhirnya jadi 500.
Waktu dicetati pasti bisa ngomong, Mbak kopi, wah seneng saya. Tak bawa naik mobil ke Temanggung, dicantel ke yang ngurusi Arif. Harapan saya kalau pagi bisa, Mbak kopi, 3 bulan cuma ini toh. Saya ngomong sama Arif, mano stres goro-goro kue. Coba bayangkan. Harapan saya kan ya mbok muni lho. Sampai sekarang cuma masih selingak-selingok. Dia bunyinya kalau jam 4, setengah 5 sore waktu ada doa. Kita lagi doa iso nyauri. Loh ini bener. Saya bayangke manuk bisa melu doa kanggo Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini bisa ngoceh di hadapan Tuhan itu dengan luar biasa. Tadi lo takut akan Tuhan. Tidak sombong, tidak congkak. Tingkah lakunya tidak jahat, mulutnya itu cespleng, tidak bolak-balik. Jangan seperti istilah Jawa. Apa itu istilah Jawa? Esok dele, sore tempe. Esok ngomong iki A, engko wawan ketemu karo wong ngomongi B, sorenya sudah di C. Orang kadang-kadang ngomong ke jane sing jelas sing piye, wong ora genah. Nah, orang yang seperti ini doanya tidak dijawab Tuhan. Ini loh, mulut dolak dalik, mencela-menceli. Cornelius beserta seluruh isi keluarganya itu takut Tuhan. Kalau semua isi keluarga itu takut Tuhan, artinya apa? Hidupnya balance. Istri pergi untuk berdoa, suami bisa paham. Suami pergi untuk berdoa, istri juga bisa paham. Tapi kalau tidak balance terus gimana? Istri doa, suaminya ngamuk. Nanti suaminya yang doa, istrinya yang ngamuk. Anaknya doa, wong tuane sing ngamuk. Doanya tidak dijawab Tuhan. Ini hal yang ketiga dan yang keempat, yang terakhir. Ini yang paling istimewa. Kenapa? Doa daripada Cornelius dijawab. Yang terakhir karena Cornelius bersedia untuk mau melayani Tuhan. Itu kuncinya. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Malaikat Tuhan berkata kepada Cornelius, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi Cornelius yang mempunyai ciri tidak sombong, mempunyai ciri dia saleh, mempunyai ciri hidupnya itu takut kepada Tuhan. Yang keempat ini dia memperlengkapi diri dengan apa? Terjun pelayanan. Untuk menjemput siapa? Menjemput seorang hamba Tuhan bernama Petrus. Petrus ini orang Yahudi. Sekali lagi Cornelius orang Romawi. Secara derajat orang Romawi lebih tinggi karena dia penguasa. Tapi lihat, hatinya tidak melihat ras. Hatinya tidak melihat suku. Hatinya tidak melihat siapa yang mau dilayani. Cornelius tidak pilih-pilih. Makanya sangat berbahaya sekali kalau kita sebagai pelayan Tuhan mulai melihat ras. Maaf ya, kalau masih ada orang-orang berkata, oh kayak Jawa, oh kayak Cina. Itu mengerikan sekali di hadapan Tuhan. Saya dan saudara di hadapan Tuhan itu sama, katakan amin. Jangan merasa bahwa rasmu lebih tinggi, tidak, itu sombong. Makanya saya mempunyai sebuah deskripsi orang yang melayani Tuhan. Di sini saya tuliskan, melayani adalah melakukan hal yang tidak disukai, tetapi kita bisa melakukannya sampai selesai, tuntas dengan penuh tanggung jawab. Itu melayani. Kalau saudara melayani Tuhan tetapi karena Anda suka, itu bukan pelayanan, itu hobi.
Jadi kalau Anda punya hobi, jangan kaitkan itu adalah sebuah pelayanan. Karena apa? Sebuah pelayanan pasti banyak hal yang tidak menyukakan. Kadang di atas mimbar belum tentu kita cocok dengan yang lain. Kadang kita pelayanan dengan satu tim, belum tentu tim itu bisa menyukakan hati kita. Tetapi waktu kita bisa berjalan seiring bersama-sama, kita menyelesaikan tugas tanggung jawab bersama-sama di hadapan Tuhan, itulah pelayan Tuhan yang sejati. Cornelius bisa mengalami kedahsyatan daripada Tuhan. Doanya mampu mengguncang surga karena dia memperlengkapi diri melayani Tuhan dengan segenap hati. Dia berikan hidupnya, dia berikan uangnya, dia berikan segala sesuatu yang terbaik untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan, sebentar lagi Natal mau datang, mau tiba. Gereja ini perlu dana, gereja ini perlu untuk support. Untuk apa? Merayakan kelahiran Tuhan. Kita yang memang cinta kepada Tuhan seperti halnya Cornelius. Dia doanya dijawab oleh Tuhan. Doanya menggetarkan surga. Doanya menggoncangkan surga. Kenapa? Dia berani beri yang terbaik melalui hartanya. Saudara, sewaktu mendengar perkataan ini, saudara bisa berkata, Tuhan, doaku ingin Engkau dengar. Aku mau melakukan seperti apa yang Cornelius lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk sebentar menerima roti dan anggur perjamuan. Dan kita mau berkata, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku inginkan Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin
Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami mau memiliki sikap hidup seperti Kornelius. Dia tidak sombong. Dia berani memberikan banyak sedekah. Dan dia memiliki ketulusan hati di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Ia saleh, hidupnya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, dia memberikan contoh yang terbaik. Dia bersama seisi rumahnya sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dan dia mengambil bagian yang benar, yaitu melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan selesainya. Biarlah suara firman-Mu Tuhan pagi hari ini termeterai atas kami. Kami mau menjadi hamba yang taat. Kami mau menjadi hamba yang berkenan. Dan kami mau menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati dan mampukan kami semua. Dan biarlah Tuhan berkat perkataan firman-Mu itu kami mau teguhkan. Dengan sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang mengingatkan kami semuanya, Tuhan sudah berkorban terlebih dahulu buat kami. Saya mengundang untuk petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Di hadapan-Mu Tuhan ada roti dan anggur perjamuan. Roti dan anggur ini mengingatkan hidup kami kepada Tuhan. Karena sesuai dengan sabda firman-Mu, roti adalah lambang daripada tubuh-Mu, dan anggur adalah lambang daripada darah-Mu yang kudus. Kedua unsur itu Tuhan yang sudah menyucikan, yang menebus dosa dan pelanggaran kami semuanya. Engkau rela berkorban untuk setiap dosa dan pelanggaran. Dan kami akui itu sungguh berharga. Untuk itulah Tuhan kami bersama-sama pagi hari ini, kami mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan untuk kami, sehingga kami dilayakkan dan kami boleh melihat tahta altar kudus Tuhan yang ajaib, yang mulia itu. Untuk itulah Tuhan berkati roti dan anggur perjamuan ini. Berkati untuk hamba-hamba-Mu yang sebentar akan membagikan. Engkau kuduskan, sucikan terlebih dahulu untuk mereka semua, sehingga saat mereka membagikan roti dan anggur, impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan berkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang sebentar akan menerimanya. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Dan mereka yang berputus asa, Tuhan beri kekuatan baru, hari yang baru. Dan mereka yang sedang mengalami permasalahan di dalam hidup serta keluarga, Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami menyambut roti dan anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
lebih dari segalanya. Dan permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu Puji Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Inilah substitusi pengganti yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terima perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan biarlah melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah kita makan dan minum, terjadi kembali pembasuhan oleh darah Yesus. Kuasa darah Tuhan memberikan anugerah kekuatan yang baru. Rahmat dan kasih karunia-Nya dinyatakan kembali. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman percayamu engkau boleh katakan, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sehat. Aku sehat. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan kau yang sedang mengalami kekurangan, kau bisa berkata kepada Tuhan, hari ini hidupku diberkati dan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Kelimpahan ada dalam hidupku. Kelimpahan ada dalam hidupku. Kekurangan dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kau yang sedang mengalami duka cita, Tuhan Allah Roh Kudus memberikan sukacita yang baru. Dan katakan kepada Tuhan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bergirang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucapkan perkataan profetis, itu semuanya terjadi atas kami semuanya. Yes. Amin. Kami dipulihkan. Amin.
Kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami juga hendak memberikan korban persembahan syukur. Kami hendak memberikan yang terbaik. Tuhan berkati para kolektan yang sebentar akan menjalankan tugas mulia ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka sidang jemaat-Mu dengan berkat kelimpahan. Amin. Bahkan setiap rupiah yang ditabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan firman-Mu berkata Engkau akan kembalikan. Bukan hanya 30, bukan hanya 60, tetapi Engkau akan kembalikan 100 kali lipat. Dan kami percaya Tuhan dengan iman kami, Engkau akan memberikan berkat yang berlimpah atas kami. Untuk itulah Tuhan hamba-Mu berdoa, supaya setiap apa yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadikan berkat atas seluruh sidang jemaat yang sudah menabur. Terima kasih, kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Saya mengundang untuk petugas kolektan bisa menjalankan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, amin Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh kerjakan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menyukakan hati Tuhan. Amin. Sehingga setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan mampu menggoncang surga.
Dan Tuhan mengirimkan bala malaikat untuk menolong kami semuanya. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuduskan, dan kami mengalami pengharapan yang baru. Tuhan, untuk itulah kami bersama-sama pagi hari ini berdoa untuk secara khusus jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa terus Tuhan untuk Bapak Suparwoto dan Ibu Harsi. Kami bersyukur kalau mereka berdua berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya pemulihan itu proses, dan biarlah hati dan pikiran Pak Woto secara khusus terus dibangun oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong mereka berdua dengan kekuatan kesehatan yang daripada surga, sehingga mereka berdua tetap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk saudari kami Ibu Eti, berdoa juga untuk saudara kami Bapak Rinus, supaya berkat Tuhan tolong melimpah atas mereka. Dan kami juga terus berdoa untuk saudara kami Erik. Kami bersyukur Tuhan kalau kakinya semakin sempurna. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, kesempurnaan terjadi, kekuatan ilahi terjadi, pertolongan Tuhan yang heran mengalir atas Erik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Cik Wawa yang saat ini butuh kasih karunia pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau juga cukupkan dengan cara yang heran, cara yang ajaib. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau beri pagar perlindungan, pertolongan, kecukupan. Bahkan biaya sekolah mereka dicukupkan oleh Tuhan. Orang tuanya diberkati dengan limpah, sehingga Tuhan saat menyekolahkan anak-anaknya tidak berkekurangan, tidak berhutang. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kasih karunia yang ajaib, sehingga keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang mencari pekerjaan, supaya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik, hari-hari yang semakin indah bersama Tuhan. Kami mengingat anak yatim, kami mengingat para janda, mengingat fakir miskin, dan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati mereka semuanya, tolong mereka, sehingga kami yang ada di tempat ini boleh merasakan kehadiran kemuliaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Berlinov secara khusus, supaya di masa mudanya Engkau pakai, penuhi dengan berkat, penuhi dengan kasih karunia, penuhi dengan ucapan syukur, sehingga Berlinov boleh menjadi pribadi yang memberikan teladan atas keluarga, atas lingkungan, atas bangsa dan negara. Namamu yang dipuji dan namamu yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.